Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau. Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Amin. Nah, pembahasan kali ini saya akan bahas terkait masalah hukum tentunya ya, mengenai informasi dan seputar dunia hukum. Nah, yang ingin saya mau bahas kali ini adalah oknum ASN yang telah melakukan penganiayaan, menendang seorang pengendara motor sehingga dia terjatuh tersungkur dari motornya. Nah, ini tindakan ini ya memang tidak dibenarkan oleh hukum ya. Apapun kesalahan seseorang terhadap kita bukan berarti kita harus melakukan tindakan atau melakukan perbuatan yang semena-mena, sekehendak hati kita. Nah, itu ya teman-teman, ketika itu kita lakukan, maka tentu ada konsekuensi hukum yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, mengenai oknum ASN yang ada di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya oleh Polres Kabupaten Sinjai. Nah, di mana oknum aparatur sipil negara ini ya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 2 ya. 80 ayat 2 teman-teman. Nah, ini Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, di mana ancaman pidananya ini paling lama 5 tahun dan denda paling banyak itu 100 juta. Nah, kita lihat ya beberapa waktu lalu videonya ini dengan gagahnya seorang oknum ASN menggunakan seragam sambil merokok, terus kemudian mungkin karena keserempet mobil, motor ke pengendara lain sehingga dia marah, turun dari mobilnya, menendang pengendara motor sehingga dia terjatuh, tersungkur dari motornya. Nah, diduga ya korban ini mengalami luka-luka, bukan hanya badannya saja tetapi kendaraannya juga lecet-lecet. Nah, kemudian dilakukan proses hukum terhadap oknum ASN tersebut. Nah, kemudian dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, telah diketahui ternyata korbannya ini masih usianya di bawah umur ya, masih kategori anak-anak ya. Usianya masih di bawah 18 tahun. Nah, ini video saya sebelumnya sudah menayangkan membahas terkait masalah kasus ini. Nah, cuman di video saya sebelumnya itu saya menduga atau saya membahas terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Nah, adapun analisis saya bahwasanya oknum ASN tersebut itu dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 2 melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka-luka, mengakibatkan luka terhadap korbannya, bukan hanya korbannya saja tetapi barang atau kendaraan yang eh, ditumpangi oleh anak kecil tersebut atau korban ini lecet ya, ada lecet, goresan dan lain-lain. Nah, ini kenapa kemudian saya mengatakan analisis saya sebelumnya bahwasanya ini oknum melakukan penganiayaan kepada orang lain. Nah, penganiayaan itu enggak mesti harus berhadap-hadapan, melakukan pemukulan, menonjok ya, terus kemudian memukul terhadap orang lain, tetapi dengan menendangnya saja ya, itu sudah masuk dalam kategori penganiayaan. Ditendang lalu dia tersungkur, terjatuh bersama motornya sehingga mengakibatkan menimbulkan luka terhadap korban. Nah, itu karena berhubung korbannya ini masih berusia di bawah usia, masih usia anak ya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka oknum ASN tersebut dijerat dengan pasal 80 ayat 2. Ini masih kategori penganiayaan, tapi ini masuk dalam kategori penganiayaan berat karena menimbulkan luka-luka,
mengakibatkan luka-luka terhadap korbannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan korbannya itu usianya sudah di atas 18 tahun, nah tentu oknum ASN tersebut dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 2. Nah, berhubung karena usia korban ini masih kategori anak-anak, jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka korban pelaku atau oknum ASN tersebut dijerat dengan pasal 80 ayat 2 tentang penganiayaan ya, mengakibatkan luka terhadap korbannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat mengedukasi teman-teman, menambah keilmuan teman-teman semua, khususnya teman-teman yang konsentrasi di masalah hukum. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.